Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama mengamuk ketika orang yang disayanginya terluka. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama mengamuk ketika orang yang disayanginya terluka. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama mengamuk ketika orang yang disayanginya terluka versi Kairunime. Hundred adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius Salfate. Ketika datang ke bumi, sang protagonis Hayato Kisaragi bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan Hundred. Dia berhasil masuk ke Akademi Little Garden, namun Emil Crossford yang entah bagaimana mengenalnya dengan baik. Hayato mendapat perasaan tidak enak, terlebih lagi setelah upacara penerimaan selesai, dia diminta duel oleh sang ratu ahli seni bela diri terkuat di Akademi, Claire Harvey. Tokyo Revenge. Di Jepang sedang terjadi bencana besar yang disebabkan oleh beberapa onmyoji. Meskipun Tsuchi Mikado Harutora lahir dari keluarga onmyoji, namun dia tidak memiliki kekuatan spesial. Dulu saat masih kecil, dia pernah berjanji pada teman masa kecilnya, Tsuchi Mikado Natsume, untuk menjadi shikigaminya. Harutora yang tak memiliki kekuatan pun harus segera berlatih karena pertempuran antara onmyoji segera dimulai. Seisen Cerberus Ryukoku no Fatality menceritakan tentang hero 16 tahun yang mengambil pedang untuk membalas kematian orang tuanya dengan membunuh naga jahat Dawnguard. Anime ini merupakan anime adaptasi sebuah game RPG simulasi fantasi. Cerita diatur di benua Kwan'an yang didominasi oleh pedang dan pengguna sihir, dan yang tanahnya dibagi antara kerajaan Saint Amoria, Isilfen, dan Farondis. Aono Exorcist. Okumura Rin adalah seorang remaja yang memiliki kekuatan yang tak wajar. Bersama dengan saudara kembarnya Yukio, keduanya dibesarkan oleh Fujimoto Shiro, seorang exorcist kelas atas. Suatu hari Rin mengetahui bahwa ia dan Yukio ternyata adalah anak dari iblis terkuat dari semua iblis. Saat melihat Fujimoto mati demi melindunginya, Rin akhirnya mencabut pedang setan Kurikura yang selama ini menyegel kekuatan setannya. Witchcraft World. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA biasa bernama Takamiya Honoka. Ia sendiri berada di samping Kagari Ayaka yang merupakan princess di sekolah tersebut. Pada suatu ketika terdapat bangunan sekolah yang hancur dan jatuh tepat di atas Takamiya Honoka, dan untungnya Kagari Ayaka berada di tempat tersebut. Siapa sangka bahwa Kagari merupakan seorang penyihir yang ditugaskan untuk merawat Takamiya. Dirinya juga memakai sebuah sapu dan jubah penyihir. Dulu, Kagari melindungi Takamiya secara diam-diam, namun ia sekarang tak perlu sembunyi-sembunyi untuk melindungi Takamiya.
5. Sousei no Onmyoji. Rokuro adalah anak dari keluarga eksorsis, tapi ia lebih suka menjadi seorang penyanyi, pemain sepak bola, atau apapun itu selain menjadi seorang eksorsis. Kedatangan Benio membuat Rokuro dipaksa untuk meningkatkan potensi kemampuan spiritnya. Karena persaingan mereka, keduanya justru mendapat gelar Twin Star Exorcers, dua pejuang tertinggi yang ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan prajurit spiritual tertinggi. Empat, Plunder. Pada dunia pasca apokalip, kehidupan seseorang didominasi dengan namanya Count. Setiap manusia akan dicap sebagai Count dan masing-masing memiliki Count yang berbeda-beda. Count tersebut menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika Count mereka berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupannya. Pada tahun 305 kalender Alsian, Hina mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Di perjalanan, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lik. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina juga mempunyai jumlah count yang sangat rendah. Namun tanpa ia sadari bahwa orang yang bernama Lik tersebut adalah seseorang yang ia cari selama ini, yakni Baron Merah legendaris. Tiga, Guilty Crown. Setelah dilanda bencana pandemi oleh suatu virus misterius yang disebut apokalip, pemerintahan Jepang runtuh dan harus bergantung kepada negara-negara lain. Namun, ternyata negara-negara tersebut memperlakukan Jepang sebagai negara jajahan. Maka, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Shogisa atau Undertaker melakukan perlawanan. Ketika seorang gadis anggota kelompok tersebut, Yuzuriha Inori, mencuri sebuah senjata rahasia dari otoritas yang sementara berkuasa, tanpa sengaja senjata itu justru sampai kepada Oumasu dan memberinya kemampuan ajaib yang disebut kekuatan raja. Dengan kekuatan tersebut, tangan kanan Shu kini mampu mengubah hati seseorang menjadi berbagai macam alat. Dua, Densetsu no Yusa no Densetsu. Alpastigma merupakan kemampuan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir. Namun, mata ini lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang dapat menyebabkan malapetaka dan membawa kematian kepada orang lain. Rainer Lut merupakan seorang penyihir berbakat yang mempunyai mata alpastigma. Dulunya, ia merupakan seorang pelajar yang pemalas di Akademi Penyihir Kerajaan Kekaisaran Roland, sebuah sekolah akademi elit yang didedikasikan untuk pelatihan para penyihir untuk kebutuhan militer. Ketika mereka berperang melawan negara tetangganya, banyak dari teman-teman Rainer kehilangan nyawa selama perang. Saat itulah dia bersumpah untuk membuat sebuah negara yang damai dan tentram, bersama sahabat dan sesama pejuangnya yaitu Sion Astal. Kini Sion telah menjadi seorang raja, dan ia mengirim Rainer untuk mencari sebuah peninggalan bersama dengan seorang swordman bernama Ferris Eris dan mengetahui rahasia di balik mata terkutuk alpastigma. Satu, Mahou Sensu. Takeshi Nanase adalah seorang siswa SMA yang memiliki masa lalu kelam. Suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis yang pingsan di sekolahnya. Gadis itu bernama Mui Aiba. Pertemuan dengan Mui mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui memberitahu Takeshi bahwa ia adalah penyihir, dan ia juga meminta maaf karena mengubah Takeshi menjadi penyihir juga.
Takeshi pun mulai menyadari bahwa terdapat dunia tempat para penyihir hidup. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama mengamuk ketika orang yang disayanginya terluka versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.